Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita akan membahas compound adjective. Nah, apa itu compound adjective? Kita akan ilustrasikan dalam contoh berikut. New adalah kata sifat atau adjective kalau dalam bahasa Inggris. Adjective berfungsi untuk menjelaskan kata benda, maka kita akan tambahkan kata benda setelah new. Maka ini akan menjadi a new car yang bermakna suatu mobil yang baru. Jadi adjektif kalau diartikan ke Indonesia akan ada kata-kata yang-nya. Nah, kemudian contoh berikutnya brand new. Ada dua kata di mana brand adalah merek, new adalah baru. Nah, sekarang si brand new ini kita akan pakai untuk menjelaskan kata benda car tadi. A brand new car kalau diartikan akan menjadi suatu mobil yang terbaru. Jadi mobilnya terbaru. Kalau a new car baru aja, kalau brand new berarti terbaru. Nah, brand new adalah compound adjective. Nah, jadi perhatikan bedanya. Adjective hanya satu kata. Brand new compound adjective berarti dia terdiri dari beberapa kata. Nah, jadi compound adjective bisa terdiri dari dua atau lebih dari dua kata acts as a single idea yang menjadi kesatuan untuk menjelaskan kata benda. Nah, kita akan menggunakan hyphen di antara gabungan dari si compound adjective tadi. Contohnya tadi brand new. Jadi compound adjective adalah gabungan dari beberapa kata. Yang pasti dia akan selalu ada adjektif di dalamnya, maka disebut dengan compound adjective. Nah, si adjektif ini bisa kita gabungkan dengan kata lain, misalnya seperti kata benda atau kata keterangan, noun atau adverb. Contohnya dalam brand new, ini adalah gabungan antara noun dengan adjective. Noun, brand, adjektifnya new. Brand, merek, new, baru. Tapi ketika digabungkan menjadi compound adjective akan menjadi terbaru. Jadi berubah maknanya. Contoh lainnya adalah a handmade bag. Perhatikan. Hand adalah noun, made adalah adjective dalam bentuk past participle. Tentunya ingat dengan participle ya yang bisa berfungsi sebagai adjective. Di sini akan bermakna tas yang terbuat dari tangan. Si compound adjective juga bisa terdiri dari sesama adjective. Contohnya a long lasting love. Oke. Long adalah adjective, lasting juga adjective dalam bentuk present participle. Si compound adjective juga bisa diawali dengan adjective kemudian baru noun. Jadi susunannya bisa juga adjective dulu baru noun. Contohnya a third party company. Third adalah adjective, party adalah noun. Si compound adjective juga bisa gabungan dari adverb dan adjective. Contohnya extremely smart. An extremely smart child. Nah, biasanya kalau si compound adjective terdiri dari adverb yang berakhiran li, kita tidak membutuhkan hyphen sebagai pemisahnya. Tapi hati-hati dengan adverb yang juga bisa berfungsi sebagai adjective, yaitu well dan fast mereka bisa berfungsi sebagai adverb ataupun sebagai adjective. Maka ketika kita menambahkan hyphen akan merubah maknanya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat pertama di situ ada compound adjective well-fated yang pakai hyphen. Sementara di kalimat kedua well-fatednya tidak pakai hyphen. Dan mereka ini memiliki makna yang berbeda. Di kalimat kedua well-fated di sana adalah adjective yang bermakna in good health. Maksudnya sehat. Sementara di kalimat pertama, well di sana adalah adverb yang bermakna sangat. Tapi yang pasti, kalau compound adjective terdiri dari adverb berakhiran li, kita tidak perlu menambahkan hyphen. So let's practice. Kita akan membuat compound adjective dari situasi berikut. Ken works hard even he takes 2 shifts. Maka Ken is a hard working man, pria yang bekerja dengan keras. Tanya broke Tony's heart when she married another man. Maka Tony is now a broken-hearted love.
lover maksudnya. An engine which is run by petrol, maka this is a petrol run engine. Di sini karena dia pasif, mesin yang dijalankan, maka kita memakai past participle dalam bentuk past participle ya. Oke, a petrol run engine. Ini gabungan compound adjektifnya antara noun si petrol dan past participle run. The pole that seeks north direction. Jadinya the north seeking pole. Traffic that moves slowly. The slow moving traffic. A boy who is 5 years old. Nah, perhatikan di sini. Di sini compound adjektifnya terdiri dari 3 kata, yaitu 5 year old dan tetap di include si hyphen di antaranya. Nah, untuk years-nya kita hilangkan s-nya karena year di sini bukan noun lagi tapi dia sebagai compound adjective, jadi tidak perlu menunjukkan dia jamak ataupun singular lagi. Jadi tidak perlu kita kita buat s setelahnya. Oke, jadi ingat compound adjective gabungan dari beberapa kata yang mana tetap ada adjektifnya yang menjelaskan suatu kata benda. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.